Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan materi kami tentang sistem pemerintahan daerah. A. Sistem pemerintahan daerah Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yaitu A. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil-wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. B. Daerah kabupaten atau kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Pembagian urusan pemerintahan: A. Urusan pemerintahan absolut. B. Urusan pemerintahan konkuren. C. Urusan pemerintahan daerah. D. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum meliputi 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. B. Model sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar bagi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. 5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden dalam negara republik atau raja atau sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintah. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. 6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru. 1. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positif, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintah sehingga mampu menciptakan pemerintah yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. B. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca diamandemen sekarang ini. Sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakunya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan. Seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru, sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilih 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensil. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk masa jabatan 2004 sampai 2009. Presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet untuk menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikamel, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif.
dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahannya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mangkat pejabat negara perlu dipertimbang atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, adanya perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.